jumpa lagi bersama kami di channel Sahabat CPNS. Nah, teman-teman, terima kasih atas supportnya kepada kami sehingga kami lebih semangat lagi untuk berbagi kepada para pejuang CSN 2021. Nah, pada video kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik dan ditunggu-tunggu, yaitu terkait dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Ini isinya apa sih? Kenapa sih bisa ditunggu-tunggu? Nah, ini tentang pengadaan P3K ataupun pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Jadi kita akan bahas ini ya. Nah, pada video ini kita akan ringkas saja isi dari Permenpan RB ini ke 5 subtopik, ke 5 topik ya. Yang pertama terkait dengan tahapan seleksi. Yang kedua itu terkait dengan gelombang pembukaan. Yang ketiga itu kita terkait dengan sistem seleksi, sistemnya seperti apa, pakai apa gitu. Yang keempat itu adalah nilai ambang batas atau passing grade. Dan yang kelima itu materi apa aja yang diujikan. Nah, jadi kita akan fokus ke 5 hal itu. Namun sebelum itu teman-teman pastikan ikutin video ini dan tonton video ini sampai selesai supaya nanti tidak bingung. Nah, jika masih ada pertanyaan nanti teman-teman boleh langsung komentar di kolom komentar ya. Oke. Nah, di sini kita akan langsung bahas pasal yang membahas tentang 5 topik tadi. Nah, yang pertama itu adalah tahapan seleksi. Kita akan bahas tentang tahapan seleksi. Di sini tahapan seleksinya itu ada 2. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi. Nah, seleksi berdasarkan pasal 19, seleksi pengadaan P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ini ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, ada 2 jenis ya. Nah, selanjutnya seleksi administrasi itu menurut pasal 20 itu yang pertama nanti intinya mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Nah, yang kedua, seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh panitia penyelenggara seleksi. Oke. Jadi yang pertama itu tujuannya sih untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Nah, selanjutnya dalam pasal 21 ini disebutkan bahwa dalam hal dokumen pelamaran sebagai dimaksud pada pasal 20 ayat 1 tidak memenuhi persyaratan, pelamar dinyatakan tidak lulus. Jadi intinya teman-teman yang tidak sesuai ataupun tidak cukup syaratnya itu dinyatakan tidak lulus untuk seleksi administrasinya. Yang kedua, panitia penyelenggara seleksi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka. Jadi insya Allah ini transparan ya. Yang ketiga, pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengikuti seleksi kompetensi. Dan yang keempat, seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dilakukan 1 kali untuk semua pelamar. Oke ya. Nah, jadi di sini kita coba kembali ke pasal 20 supaya teman-teman nanti tidak bingung ya. Pasal 20 itu isinya apa sih? Nah, pasal 19 tadi disebutkan pasal 19. Nah, ini pada pasal 19 di sini pasal 19 ini disebutkan seleksi pengadaan itu ada administrasi ya. Nah, di sini kita lihat di pasal 17 pelamaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 2 itu huruf C dilakukan secara daring melalui
CASN dengan terlebih dahulu membuat akun disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Jadi tahapannya itu teman-teman itu harus bikin akun dulu. Bikin akun, habis itu seperti biasa ya di CASN. Habis itu setelah bikin akun teman-teman diminta untuk unggah data, unggah persyaratan ya. Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali di awal. Jadi cukup 1 kali aja. Pelamar dapat melamar pada satu jenis jalur kebutuhan. Jadi tidak bisa 2 ya. Jadi ini atau, bukan dan, PNS atau P3K. Jadi teman-teman jangan sekali-kali mendaftarnya 2, nanti jika ketahuan itu akan dinyatakan gugur. Nah, di sini pada pasal 17 ayat 5 itu disebutkan dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diketahui melamar lebih dari satu instansi atau satu jenis jabatan atau jalur kebutuhan PNS atau menggunakan 2 nomor induk kependudukan yang berbeda. Ini yang bersangkutan dianggap gugur. Ya, gugur ya. Jadi nggak bisa. Dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman tidak bisa pilih dua-duanya, jadi harus satu gitu. Oke, kita kembali ke slide selanjutnya. Nah, di sini untuk seleksinya, setelah seleksi administrasi itu teman-teman nanti untuk masa sanggah hasil seleksi administrasi itu nanti disebutkan di sini bahwa dalam hal alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima, panitia penyelenggara seleksi mengumumkan ulang. Jadi misalkan ada teman-teman itu mau menyanggah. Nah, di sini menyanggah dapat mengajukan sanggahan itu paling lama 3 hari sejak hasil seleksi administrasi. Jika teman-teman merasa tidak puas dengan hasil administrasinya, 3 hari maksimal itu teman-teman harus mengajukan sanggahan. Dan nanti setelah sanggahannya diterima, panitia itu paling lama 7 hari itu harus mengumumkan hasil ulangnya. Oke. Selanjutnya itu teman-teman ada namanya setelah seleksi administrasi itu ada namanya seleksi kompetensi. Jadi tesnya kan ada 2. Nah, untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf B menggunakan sistem CAT UNBK. Jadi ya, jelas ya. Jadi sistemnya itu adalah sistem CAT. Jadi sistemnya sistem CAT. Oke, next ya. Nah, untuk topik selanjutnya kita akan bahas ini mengenai materi apa saja yang akan diujikan di seleksi kompetensi. Itu yang pertama di sini. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu berupa seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Nah, jadi teman-teman harus pahami nih seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural. Jadi gitu ya. Nah, kalau masih bingung kompetensi teknis itu apa sih Kak? Kompetensi teknis itu biasanya berhubungan dengan bidang masing-masing. Manajerial itu kemampuan kita untuk memanajemen ataupun mengorganisasi pekerjaan dan tanggung jawab dan selain sebagainya itu ini di manajerial ya. Habis itu ada sosiokultural, ini biasanya mirip-mirip TKP sih. Nah, kalau misalnya teman-teman mau detailnya apa sih itu, di sini kita jelaskan di sini. Coba ya.
Nah ini di sini dijelaskan bahwa kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap ataupun perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan secara spesifik yang berkaitan dengan nih yang perlu digarisbawahi. Teknis jabatan, bidang teknis jabatan gitu. Nah, selanjutnya untuk seleksi tesnya yang kompetensi manajerial itu adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin. Nah, ini kata kuncinya. Memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Jadi itu tujuannya. Dan yang selanjutnya itu soal TKP. TKP itu kompetensi sosiokultural itu apa? Pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Dalam hal ini, dalam hal suku, agama, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Nah, jadi teman-teman untuk sosiokultural ini memang sangat luas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bagaimana nanti di sini yang dinilai bagaimana kita itu bisa berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang dimana kita ketahui di Indonesia itu memiliki suku, bangsa, budaya, perilaku, dan wawasan kebangsaan yang berbeda-beda serta nilai moral, prinsip, dan emosi yang beda. Jadi ini sesuai tidak dengan nanti ketentuan yang disyaratkan oleh panitia kayak gitu. Untuk komputer assist test ujian nasional basis komputer yang selanjutnya disebut CAT UNBK itu. Oke teman-teman, mungkin di sini udah mulai paham ya. Jadi, nah untuk nilai ambang batas, nah teman-teman, nilai ambang batas di sini disebutkan bahwa nilai ambang batas adalah nilai paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Jadi passing grade ya. Jadi artinya ada passing grade-nya nanti. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Topik selanjutnya itu topik ketiga, yaitu gelombang pembukaan. Nah, bagaimana sih gelombang pembukaannya? Nah, nanti gelombang pembukaannya seperti ini ya teman-teman. Seleksi kompetensi sebagai dimaksud pada ayat 3 dilakukan sebanyak 3 kali. Seleksi yang terdiri dari seleksi 1, kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan seleksi kompetensi 3. Jadi akan ada 3 gelombang pembukaan. Nah, selanjutnya ini tentu untuk 3 gelombang pembukaan ini pasti ada dikhususkan untuk siapa aja kayak gitu pesertanya. Nanti kita akan lihat ya di sini ya. Nanti kita akan bahas yang gelombang tadi pendaftaran ya. Oke, intinya akan ada 3 gelombang. Nah, selanjutnya kita langsung di sini untuk 3 gelombang. Oke. Seleksi yang gelombang pertama itu ditujukan untuk siapa? Kita lihat. Pasal 29 itu pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Jadi THK 2 dan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, jadi teman-teman sudah bisa dipastikan bahwa untuk gelombang pertama itu nanti fokusnya untuk mereka yang memenuhi syarat ini, kriteria THK 2 dan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Oke, yang selanjutnya pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Dalam hal kebutuhan, P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ini.
Pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Pelamar wajib ya. Jadi di sini ada kata-kata wajib. Jadi teman-teman harus paham nih. Benar-benar dibaca nanti. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Jadi nanti pelamar dari sekolah lain tidak bisa ikut. Oke, yang kedua ya. Selanjutnya kita bahas dulu sebelum yang kedua karena ini masih ada ternyata. Pemilihan jabatan sebagaimana dimaksud yang C belum disebutkan ya. Oke, kelewat. Yang C, untuk yang C, poin C ini, dalam hal kebutuhan P3 tidak tersedia sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi pertama-tama teman-teman akan diwajibkan untuk mendaftar di tempat mengajar saat ini. Tapi jika lowongannya tidak tersedia di sekolah tempat mengajar, maka teman-teman bisa mendaftar di sekolah lain yang kebutuhannya masih tersedia. Oke, yang selanjutnya itu kita langsung ke gelombang kedua. Itu untuk siapa aja? Belum. Masih belum ya. Oke. Yang satu lagi di sini pengelolaan nilai dan pengumuman dan masa sanggah seleksi kompetensi 1. Kita bahas dulu. Pelamar pada seleksi kompetensi 1 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dengan pasal 27, dimaksud pada pasal 27 dan berperingkat terbaik. Nah, coba kita lihat nih pasal 27. Tadi di pasal 27 di sini nih. Pasal 27 nilai ambang batas seleksi kompetensi. Nah, nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru pada tahun 2021 terdiri dari nilai ambang batas kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan nilai ambang batas wawancara. Nah, jadi teman-teman pastikan nanti paham ya. Nanti ada nilai ambang batas masing-masing. Artinya teman-teman tidak dinyatakan lulus jika tidak memenuhi nilai ambang batasnya. Oke, kita kembali ke sini. Oke, di sini poin kedua, dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir dilakukan berdasarkan pada nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Nah, kalau di CPNS kan jika nilainya yang sama kan yang paling didahulukan itu TKP. Nah, tapi kalau di P3K nilai yang didahulukan itu adalah kompetensi teknis. Nah, jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf A masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada nilai kumulatif, kompetensi manajerial dan sosiokultural. Jika masih sama, baru ke manajerial dan sosiokultural. Jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf B masih sama, maka penilaian ditentukan oleh nilai wawancara paling tinggi. Baru deh wawancara. Hasil seleksi kompetensi 1 dan wawancara menjadi tanggung jawab panitia seleksi dan disampaikan kepada ketua Panselnas secara daring. Jadi, berdasarkan hasil yang disampaikan oleh panitia penyelenggara seleksi, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, BKM melakukan pengelolaan hasil integrasi nilai kompetensi 1 dan wawancara. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut untuk seleksi kompetensi gelombang kedua, yang kedua. Nah, seleksi kompetensi 2 ini menurut pasal 33 ini ditujukan untuk pelamar dari THK 2 yang tidak lulus pada kompetensi 1. Jadi, misalkan
THK 2-nya di gelombang 1 nggak lulus nih, dia bisa ikut di gelombang kedua. Habis itu guru non ASN yang terdaftar di Dapotdik, begitupun dengan guru non ASN. Jadi intinya yang ikut gelombang 1 tadi dan belum lulus di gelombang 1 maka bisa ikut di gelombang kedua. Tambahannya apa? Tambahannya kriteria ini juga bisa untuk guru swasta yang terdaftar di Dapotdik dan lulusan PPG. Jadi penambahannya. Jadi yang tidak lulus ini yang belum lulus ya, ini yang belum lulus bisa ikut lagi. Dan sekarang itu ada tambahan swasta dan lulusan PPG. Selanjutnya, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN. Jadi misalkan yang tadi tidak lulus ya belum lulus ya THK 2 dan guru non ASN-nya bisa memilih kebutuhan ulang dari akunnya. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan D melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya. Sedangkan pelamar yang kategori C dan D ini untuk pertama kalinya memilih di akunnya SSCASN gitu. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi pelamar yang mengajar di pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten, kota tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan yang dilamar. Jadi intinya akan diarahkan ke satuan pengajaran di kota ataupun kabupaten lokasi tempat mengajar. Bagi pelamar yang mengajar di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut wilayah provinsi. Sedangkan tadi ya, kalau untuk yang SD, TK, PAUD itu di kabupaten, sedangkan ini satuannya di provinsi. Bagi daerah provinsi yang memiliki kewenangan mengelola sekolah pendidikan Indonesia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah kejuruan dan sekolah luar biasa, pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan Indonesia dini. Nah, ini wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai. Jadi di ketentuannya itu harus pelamar yang mengajar pada pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik gitu. Oke, nanti selanjutnya kita akan bahas juga topik selanjutnya ya. Tadi sudah kita bahas sistem seleksi, nilai ambang batas, dan juga materi. Nah, nanti teman-teman yang ketiga itu kita lihat di sini untuk siapa. Nah, sedangkan untuk gelombang ketiga, seleksi kompetensi ketiga, pasal 37, ini pelamaran untuk kompetensi 3 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Nah, jadi pelamar yang dari THK 2 yang tidak lulus di seleksi kompetensi 1 dan 2 bisa ikut lagi. Habis itu begitu dengan guru non ASN yang terdaftar di Dapotdik dan tidak lulus di seleksi kompetensi 1 dan 2 bisa ikut. Sama, jadi intinya yang ke gelombang ketiga ini semua yang telah ikut di gelombang 1 dan 2 dan belum lulus itu bisa ikut di gelombang ketiga. Itu ya teman-teman. Nah, pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh wilayah Indonesia yang belum terpenuhi. Jadi pada gelombang ketiga nanti bisa memilih sesuai, maksud kami memilih di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi. Jadi dimanapun bisa, seluruh Indonesia bisa teman-teman pilih gitu.
Nah, pengelolaan nilai dan pengumuman hasil itu sama aja sih dengan yang sebelumnya. Nah, jadi teman-teman perlu kami ingatkan bahwa teman-teman harus mencermati setiap aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga nanti teman-teman tidak terkecoh lagi dan tidak salah dalam memahami maksud-maksud yang ada di ketentuan. Jadi teman-teman insya Allah bisa lulus dan tidak mentok di seleksi administrasi, apalagi teman-teman tidak paham dengan apa aja materi yang diujikan. Oh ya, tadi materi yang diujikan ada kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Dan satu lagi, ini kan kompetensi itu, jadi tesnya itu kami simpulkan ya. Nah, jadi kami simpulkan dulu untuk P3K. Itu seleksinya admin, habis itu kompetensi plus wawancara. Nah, masing-masing ini teman-teman untuk kompetensi dibagi menjadi 3, yaitu teknis, manajerial, dan sosiokultural. Habis itu plus wawancara ya. Nah, teman-teman nanti masing-masing dari sini kompetensi teknis ini ada nilai ambang batasnya. Di manajerial juga ada ambang batas, sosiokultural juga ada ambang batas, nanti kemungkinan gitu kan, karena sesuai tadi. Nah, jadi teman-teman untuk nilai ambang batasnya berapa kita belum tahu, dengan jumlah soalnya berapa kita juga belum tahu, nanti kita tunggu aja info resminya. Dan nanti semua metode untuk tesnya itu pakai sistem CAT gitu. Nah, kabar baiknya teman-teman, kita dari sahabat CPNS itu kita ada namanya paket untuk latihan soal P3K. Jadi gini, paket soal P3K kita untuk guru. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, tuh bisa lihat tryoutnya. Oke, ternyata kita tidak sambungkan ke internet. Coba kita sambungkan. Oke, kita lihat di sahabat CPNS itu udah lengkap ya. Ada tes sosiokultural, manajerial, kompetensi teknis, habis itu juga ada wawancara. Jadi teman-teman jika masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan materi ataupun tryout terkait dengan P3K guru, teman-teman mungkin ini sahabat CPNS bisa bantu teman-teman untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi P3K jabatan fungsional guru. Nah, di sini untuk materi P3K-nya ini menariknya teman-teman di sini teman-teman bisa download gitu. Jadi teman-teman tidak usah takut kalau misalkan nanti mau baca dari dengan bentuk fisik gitu. Jadi teman-teman bisa tuh. Untuk modulnya kita udah siapkan itu PGSD, matematika, PKN, sejarah, guru BK, geografi, bahasa Inggris, matematika, biologi, dan PJOK. Nah, untuk jurusan-jurusan lain, formasi yang lain, teman-teman sejatinya teman-teman bisa memanfaatkan karena kan isi modulnya ini kan selain kompetensi teknis juga ada yang namanya tadi seperti kita sebutkan itu ada namanya ini ya, ada namanya kompetensi manajerial, sosiokultural, dan juga ada wawancara, di mana itu masing-masing sudah disebutkan dalam Permen Pan RB nomor 29 itu terkait ataupun masuk ke dalam kisi-kisi kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman pastikan siapkan dirinya dengan baik dan semoga apa yang kami sampaikan tadi
barusan bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan nanti ini maksud kami tadi Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021 ini bisa menjadi bahan acuan untuk teman-teman mempersiapkan diri menghadapi tes P3K tahun 2021. Demikian teman-teman, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.